Kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa waktu yang lalu, itu setiap kali DJP membuat sebuah tindakan yang blunder ataupun error, itu IKPI ya, IKPI tidak pernah membantah, IKPI tidak pernah melawan DJP, tidak pernah, terang-terangan melawan DJP ya. Apalagi ketika waktu PPN 12% itu IKPI bahkan bikin rilis pers ya, bahkan gue sampai bikin video, IKPI adalah satu-satunya lembaga resmi di negara ini yang setahu gua ya, yang mendukung secara penuh PPN 12% itu kepada DJP gitu ya, bahkan resmi bikin secara tertulis gitu ya. Nah, kali ini berbeda, dunia berputar, roda dunia itu berputar teman-teman ya, yang tadinya mendukung bisa berubah menjadi tidak mendukung, oke. Mari gua kasih teman-teman lihat bahwa IKP ternyata sekarang sudah mulai dikit-dikit ya, dikit-dikit sudah mulai berani melawan DJP gitu ya. Apakah nggak takut ditempeleng sama Dwi Astuti ya, kita nggak tahu ya. Ini adalah di website resminya ikpi.or.id teman-teman ya. Benarkah penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah saja? Ya, ini Bapak siapa ini? Eee, gue sih kenal ya, cuman teman-teman mungkin nggak kenal ya. Jadi bla 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 bla, intinya kan Pak Prabowo bilang bahwa PPN 12% itu hanya berlaku untuk barang mewah dan yang tidak barang mewah itu tidak berlaku. Tetapi kemudian terbitlah PMK 131 2024 tanggal 31 Desember yang berlaku besok pagi tanggal 1 Januari 2025 ya. Bla bla bla, teman-teman sudah tahu lah ya, intinya semua barang kena PPN 12%. Setelah dievaluasi, ternyata terdapat ketidaksinkronan antara pengumuman presiden dengan substansi PMK 131 ya, sehingga efek kenaikan PPN juga berimbas kepada barang-barang tertentu, tidak hanya barang mewah saja. Selain itu, PMK 131 tersebut juga menyajikan sesuai yang menarik di mana pemerintah mengeluarkan rumus baru dalam menghitung bla 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 bla. Teman-teman sudah tahu semua ya. Teman-teman sudah tahu bahwa terjadi ketidaksinkronan antara keinginannya Prabowo Subianto dengan keinginannya Sri Mulyani dengan praktek di lapangan terbitnya sistem ataupun PMK 131 tersebut ya. Teman-teman sudah tahu ya betapa carut marutnya mengenai PPN itu ya. Oke, selain PKP yang menggunakan DPP nilai lain, di PMK 121 tahun 2015 ya, terdapat juga PKP yang berusaha di bidang lainnya menggunakan DPP nilai lain, seperti PKP yang menyerahkan produk tertentu di PMK 63 2022, PKP LPG ya PMK 62 2022, kemudian PKP yang menyerahkan pupuk bersubsidi untuk produk pertanian PMK 66 2022. Oke, ini ada contoh-contohnya dan sebagainya ya teman-teman ya, bla bla bla. Penulisnya adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI ya, Bapak Pino Sidarta SE SHMSI ya. Disclaimer. Disclaimer masih dibaca teman-teman ya. Tulisan ini hanya pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi lembaga, teman-teman ya. Kenapa sampai perlu dibikin disclaimer seperti ini? Padahal ini terbit di website resminya ikpi.or.id, teman-teman ya. Siapa yang suruh dia bikin artikel ini dan kenapa harus dikasih disclaimer tidak mewakili institusi, padahal lu terbit di institusi resmi ya, terbit di website institusi resmi, teman-teman ya. Apakah orang ini masih menjabat kita nggak tahu ya, apakah sudah dipecat atau ditendang dari IKPI kita tidak tahu ya, apakah sudah dikirimin surat pengaduan kode etik dari DJP kita tidak tahu ya, apakah sudah disidang kode etik atau sudah dipecat kita tidak tahu teman-teman ya. Kalau kalau ini muka gua, udah dipecat ya minggu depan berikutnya ya teman-teman ya, sudah dipecat ya. Oke, nah kemudian ada lagi nih, Ketum IKPI tanggapi keluhan wajib pajak minta DJP segera perbaiki aplikasi konteks. Luar biasa, berani banget IKPI ya. Teman-teman, berani banget loh IKPI minta DJP segera perbaiki aplikasi Cortex ya. Selama ini IKPI diduga ya menjadi kacung dari DJP selama ini ya diduga. Ternyata enggak teman-teman ya, ternyata berani. IKPI berani meminta DJP segera perbaiki aplikasi Cortex ya. Jangan-jangan minggu depan nanti IKPI dicabut dari lisensi sebagai asosiasi konsultan pajak ya. Seperti kasusnya advokatnya si Peradi itu ya, jangan-jangan ya, mudah-mudahan tidak ya teman-teman ya. Kita baca teman-teman ya. Bapak Faudy Starwood ya, Ketua Umum IKPI menyampaikan tanggapannya terkait bla 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 ya. Pak Faudy menyebutkan bahwa Cortex yang diharapkan menjadi solusi modern dalam implementasi perpajakan harus siap dalam implementasinya sehingga wajib pajak dapat menggunakan aplikasi lebih baik dari sebelumnya ya. Saat ini banyak keluhan yang paling sering muncul meliputi kesulitan akses, fitur yang tidak responsif hingga ketidaksesuaian data yang menghambat proses pelaporan pajak.
Cortex adalah inovasi penting yang mendukung digitalisasi perpajakan ya, bahkan dapat meningkatkan tax ratio katanya. Sehingga setiap masalah teknis yang muncul harus segera diatasi. Jika tidak, justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan kita. Fauzi menekankan bahwa wajib pajak wajib baik orang pribadi maupun madan merasa terbebani dengan masalah yang terjadi pada aplikasi ini. Dia menegaskan, IKPI sebagai organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia telah menerima laporan dari semua anggota ya, bahkan dari luar anggota juga iya ya, yang dihadapi oleh klien-klien mereka, bahkan mereka sendiri dalam menggunakan Cortex. Menurut Fauzi, situasi ini mempersulit konsultan pajak dalam menjalankan tugas mereka mendampingi wajib pajak. Bukan hanya sulit ya, sulit banget ya, sulit sekali ya konsultan pajak ya. Kami berharap DJP segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap aplikasi Cortex. Perlu ada tim teknis yang memastikan sistem ini berjalan stabil dan mampu menangani lonjakan pengguna, terutama mendekati batas waktu pelaporan, kata Pak Fauzi ya. Berita ini dibikin kalau nggak salah tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 berita ini dibikin, nggak ada tanggalnya di sini ya. Nah, apakah ini yang menjadi penyebab IKPI itu tidak diundang ketika dibahas untuk diskusi Cortex ya oleh DJP tanggal 9 Januari kita tidak tahu ya, apakah gara-gara ini, gara-gara IKPI mulai berani-beraninya mengkritik DJP ya. Nah, eee jadi teman-teman ya, saat ini DJP sedang tidak baik-baik saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang tidak baik-baik saja ya. Orang-orang yang selama ini berpihak kepada DJP berbalik arah ya, berbalik arah, balik kanan, bahkan kacung DJP pun ya tidak mau berpihak kepada DJP ya, tapi kacung negeri Wakanda teman-teman ya, bukan Indonesia ya. Tapi anyway, gua setuju dengan tindakan IKPI ya, gue setuju dan sudah seharusnya dari dulu IKPI seperti ini ya. Ini negara demokrasi guys, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kita harus berani berpendapat, bersuara, walaupun pendapat kita, suara kita itu belum tentu benar menurut si oknum penguasa gitu kan. Nah, kita tidak boleh menjadi kacung dari DJP ya. Kita ini pemilik negara ini gitu loh. Anda-Anda, IKPI, konsultan pajak, wajib wajib pajak, wakil kuasa dan sebagainya, kita semua orang yang bayar pajak adalah pemilik bangsa ini. Kita pemilik negara ini ya. Kita yang bayar pajak. Oke? Mereka di DJP kerja buat kita, Bos. Mereka kerja buat kita gitu loh ya. Di negara demokrasi itu sikap kritis itu harus dipertahankan. Lagi-lagi oleh akademisi seperti kita-kita konsultan pajak ya. Kalau akademisi udah nggak kritis, udah nggak berani mengkritik, apalagi sampai dibungkamnya dengan pengaduan kode etik dan sebagainya, maka negara nggak bisa maju. Negara nggak bisa maju dan para penguasa-penguasa yang error itu akan terus, merongrong demokrasi kita, terus dengan seenaknya dia berbuat kesalahan, kemudian minta maaf, kemudian tidak ada evaluasi, tidak ada yang dipecat, tidak ada yang di dimarahin, tidak ada yang diproses secara hukum. Itu tidak benar ya. Negara yang benar adalah harus, rakyatnya harus berani kritis. Rakyat harus berani kritis, harus berani bertindak, bahkan DPR harus berani memberikan sanksi itu kepada si oknum-oknum Menteri Keuangan dan juga oknum, kantor pusat DJP ya, karena mereka yang bertanggung jawab terhadap, hancur leburnya Cortex ini teman-teman ya. Jadi gue dukung IKPI kali ini ya, walaupun gue berseberangan dengan banyak masalah IKPI, tetapi gue mendukung IKPI harus berani kritis dan sudah di jalur yang benar. Jangan berhenti Pak Fauzi dan teman-teman di IKPI ya. Kita ini akademisi harus berani, berpihak kepada yang benar, bukan berpihak kepada oknum penguasa. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.